Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 881 Inti Emas Hitam. Ternyata Biluo diam-diam telah memberikan artefak ilahi dari paviliun Lautianya yang disitanya kepada Jiang Fan. Kakak Bi, hati Jiang Fan langsung dipenuhi emosi campur aduk. Dia hanya mematikan tungku itu karena terpaksa. Namun, dia membalasnya dengan sepenuh hati. Meskipun hati manusia bisa jahat, kadang-kadang ada kilatan tak terduga yang membuatnya merasa hangat. Terima kasih, gumam Jiang Fan lembut, tatapannya lembut. Setelah itu, dia melihat benda kedua. Benda itu berbentuk pil berwarna hitam. Apa ini? Kesadarannya menyapu hal itu. Bola hitam itu merasakannya dan segera berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menembus tubuh Jiang Fan beserta kesadarannya. Jiang Fan terkejut. Dia segera melakukan pemeriksaan internal. Dia menemukan bahwa seberkas cahaya itu telah mencapai seluruh dantiannya. Ia dengan patuh tetap berada di samping inti emas. Secara komparatif, objek berbentuk pil hitam menyerupai inti emas yang baru saja mencapai lapisan pertama pembentukan inti. Hanya saja, seluruhnya berwarna hitam. Jiang Fan segera menyadari apa ini. Inti emas kedua. Mungkinkah ini rahasia guru Biluo, yang telah mencapai jiwa baru lahir dua bukaan? Setelah memupuk satu inti emas hingga puncaknya, lalu mendorong yang lain ke kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti juga. Jadi, dengan dua inti emas di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti menerobos secara bersamaan, ada peluang untuk mematahkan belenggu dan menciptakan jiwa baru dua bukaan. Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang sekali. Ini bukan sekedar inti emas hitam kecil. Itu jelas merupakan benih harapan biru. Jika inti emas Jiang Fan berhasil mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dan kupu-kupu giok pengubah nasib belum sepenuhnya dirakit, dia kemudian dapat melanjutkan untuk memadatkan pil hitam tersebut. Semakin tinggi kondensasinya, semakin besar manfaat yang bisa diperolehnya selama terobosan. Tentu saja, jika dia merakitnya dengan cepat, Jiang Fan juga bisa langsung memulai terobosan ke alam jiwa baru lahir. Dia tidak perlu menunggu pil hitam itu mengembun. Keberadaannya hanya membawa keuntungan bagi Jiang Fan, tanpa efek buruk apapun. Kakak Bi bahkan menitipkan rahasia gurunya kepadaku. Jiang Fan merasa sangat bersyukur dalam hatinya. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah pedang pendengar salju dan tungku ditinggalkan di dalam, dan reruntuhan ini tidak memiliki jejak api, jadi bahkan pembangkit tenaga transformasi jiwa tidak berani masuk begitu saja. Memikirkan hal ini, dia menyingkirkan benih biru itu. Lalu dia mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil. Itulah tepatnya yang ditemukan di bawah ubin lantai plaza. Saat itu dia sudah mengeluarkan seluruh tenaganya namun tidak bisa membuka tutupnya. Sekarang, dia mengedarkan kekuatan fisiknya, memutarbalikkan badan dengan sekuat tenaganya. Siapa yang tahu? Hanya dengan sedikit usaha, tutupnya terbuka dengan mudah. Jiang Fan hampir tersandung karena kekuatan yang tidak terkendali. Terbuka dengan mudah. Jiang Fan agak bingung. Di reruntuhan itu, tutupnya tidak bisa dibuka apapun yang terjadi. Mungkinkah kotak hitam ini tertekan oleh sesuatu di reruntuhan? Dia melihat ke dalam kotak hitam. Namun murid-muridnya mengecil ketika dia menemukan. Di dalam kotak itu ada api biru. Itu adalah api untuk memasuki reruntuhan transformasi dewa. Bukankah ini berarti aku bisa menyelinap ke reruntuhan transformasi dewa lagi dan mengambil tungku dari daftar 100 roh? Dan pedangku yang mendengarkan salju. Dia tidak pernah menyangka kotak hitam itu berisi benda seperti itu. Suasana hatinya langsung menjadi luar biasa gembira. Ketika harimau besar itu tidak ada di rumah, aku akan menyelinap masuk lagi. Jiang Fan terkekeh pada dirinya sendiri dan melemparkan kotak hitam itu ke batu guntur surgawi. Berikutnya adalah buah bayi iblis. Jumlahnya ada 9, kemungkinan berusia ribuan tahun. Sayangnya, itu hanya bisa digunakan oleh Rasiao. Jiang Fan memikirkan Kaisar Iblis 4 Lautan tetapi tidak punya rencana langsung untuk memberikannya kepadanya.
Hanya dari ekspresi yang mulia Qin, dia tahu betapa berharganya buah ini. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, yang terbaik adalah tidak dengan mudah mengungkapkan buah ini. Lalu ada kacang kecil misterius, yang disajikan sebagai hidangan pendamping anggur. Setelah kembali ke Paviliun Tianji, dia akan mencari kesempatan untuk meminta bantuan Master Paviliun Tianji untuk mengidentifikasi mereka. Terakhir, ada peti pedang dan 10 tetes darah esensi transformasi roh. Akan tetapi, ini tidak cocok untuk dipelajari di depan Kaisar Iblis Laut Utara. Pendeknya, keuntungan dari perjalanan ini lebih besar daripada gabungan keuntungan dari semua petualangan sebelumnya. Reruntuhan transformasi dewa, perjalanan yang berharga. Setengah hari kemudian, Istana Kekaisaran Laut Utara. Kaisar Iblis Laut Utara pergi untuk menyiapkan perjamuan, sementara Jiang Fan langsung menuju pintu masuk aula gudang harta karun. Dari jauh, ia melihat Pangeran Laut Utara yang ramping. Dia memegang payung, berdiri diam di halaman. Menunggu kembalinya Jiang Fan. Memegang payung di laut. Adegan ini sungguh agak aneh. Melihat Jiang Fan kembali, Pangeran Laut Utara menunjukkan sedikit senyum dan secara proaktif melangkah maju untuk bertanya. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Jiang Fan dengan penuh syukur mengeluarkan biji bodi yang memancarkan cahaya Buddha yang redup. Kali ini, semuanya berkat peta yang kau gambar. Sebagai tanda terima kasih kecil, terimalah. Mata Pangeran Laut Utara sedikit melebar karena terkejut, benih bodi. Jangan biarkan kuil kuda putih melihat ini. Mereka telah mencari pohon bodi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena Anda memiliki benih bodi, kemungkinan besar Anda telah melihat pohon bodi. Mereka pasti akan mengejarmu untuk menanyakan keberadaan pohon bodi. Jiang Fan memutar matanya ke arahnya, lalu mengapa kamu tidak segera menyimpannya? Pangeran Laut Utara menggelengkan kepalanya sedikit, ini terlalu berharga, aku tidak akan mengambilnya. Jiang Fan segera melihat sekeliling. Benih bodi ini tidak akan dikenali oleh banyak orang jika dibawa ke benua ini. Namun di antara klan setan laut, hal itu mungkin tidak terjadi. Bukankah akan merepotkan jika ada yang melihat mereka mendorongnya maju mundur? Dia menarik kerah Pangeran Laut Utara dan melemparkan benih bodi ke dalamnya. Kamu benar-benar cerewet. Ah! Bagaimana kau bisa melakukan itu? Pangeran Laut Utara segera menutupi kerahnya. Dia melotot ke arah Jiang Fan, bibir merahnya terkatup rapat. Ada sedikit rasa tidak senang. Melihatnya tampak begitu terkejut, Jiang Fan merasa tidak nyaman. Hei, tidak perlu terlalu dramatis, kan? Kami berdua laki-laki. Mungkinkah kamu menyukai pria? Pangeran Laut Utara dengan agak kesal mengencangkan cengkeramannya pada payung, ingin menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Namun pada akhirnya, dia tidak sanggup berpisah dengan cerita-cerita dunia bawah tanah. Dia berkata dengan tidak senang, jangan lakukan itu lagi. Melihat tingkah lakunya yang seperti anak perempuan, Jiang Fan pun merinding. Pangeran Laut Utara ini, tampaknya, mungkin memang memiliki beberapa masalah dalam aspek tertentu. Dia mundur beberapa langkah, menjaga jarak, mari kita bicara di paviliun. Mereka pindah ke sebuah paviliun yang tidak jauh dari sana. Keduanya minum teh spiritual dan perlahan mulai mengobrol. Kau bilang hantu perempuan itu ahli dalam ilusi dan bahkan mungkin bisa memikat hati manusia. Dan dia juga memiliki sumsum yin harimau tali yang misterius. Kalau begitu, dia memang bukan obsker biasa. Menurutku, dia seperti secercah jiwa yang tersisa setelah kematian seseorang yang kuat. Hati Jiang Fan sedikit tergerak. Pembicara tidak punya niat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Six Pates. Dia juga merupakan jiwa yang tersisa. Mungkinkah pelukis hati ini memiliki eksistensi yang serupa? Di lain waktu, ia akan mencoba dengan manik-manik Buddha penekan jiwa untuk mengetahuinya. Kalau dia itu adalah jiwa, dia pasti takut sekali dengan manik-manik Buddha penekan jiwa. Adapun prasasti spiritual di gunung yang Anda sebutkan, itu sangat aneh. Karena itu adalah tablet spiritual, mengapa disembunyikan sehingga tidak seorang pun mengetahuinya? Apakah mereka takut kalau loh spiritual ini diketahui seseorang? Mereka bersembunyi dari siapa?
Juga, mengapa ada teks kuno tentang apa yang disebut gua tablet spiritual yang beredar di luar? Bahkan kuncinya pun hilang di luar. Apakah salah satu orang yang menjaga tablet spiritual melarikan diri dengan kuncinya? Lalu di mana dia sekarang? Serangkaian pertanyaan juga membuat Jiang Fan bingung. Banyak rincian yang terlewatkan olehnya, namun diangkat oleh Pangeran Laut Utara, membuatnya juga menyadari adanya anomali yang halus. Prasasti-pras spiritual di gunung itu memang memancarkan keanehan. Di mana orang yang mengambil kunci itu sekarang? Dan apakah masih ada keturunan yang hidup? Apakah dia ras manusia, atau apakah dia termasuk ras yang sama dengan alien bertanduk itu? Keduanya berspekulasi, masing-masing mengungkapkan pendapatnya sendiri. Tidak jauh dari sana, Kaisar Iblis dan Permaisuri tiba bersama. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengundang King Xuan? Untuk perjamuan saudara Jiang, saya harap dia juga bisa hadir, untuk menunjukkan rasa hormat. Sang ratu menggelengkan kepala dan mendesah, lupakan saja. Dia pasti tidak mau datang. Jika kita memaksanya, dan dia bertindak seperti bisu, tidak berbicara sepatah kata pun, bukankah itu akan merusak suasana hati Tuan Muda Jiang? Kaisar Iblis memikirkannya dan menyetujuinya. Bahkan kepadanya, ayahnya, putrinya jarang berbicara sepatah kata pun. Terakhir kali ayah dan anak itu berbicara adalah setengah tahun yang lalu. Kalau dia benar-benar datang dan Jiang Fan bertanya, lalu dia mengabaikannya seperti orang bisu, bukankah Jiang Fan akan malu? Dia mendesah, seluruh 4 lautan, ditambah benua. Mungkin tak seorang pun bisa mengobrol dengannya beberapa patah kata lagi. Kita harus tetap. Tiba-tiba, dia melihat permaisuri berhenti, menatap paviliun di depan mereka dengan ekspresi seperti hantu. Dia menatap tajam, wajah tuanya pun langsung membeku. Putrinya, yang tidak pernah suka berbicara dengan orang lain, malah berbicara banyak dengan Jiang Fan, mendiskusikan sesuatu. Sesekali dia tersenyum lebar, tersenyum cerah. Bab 882 Hantu yang Bertahan. Keduanya mengobrol cukup lama. Jiang Fan memperoleh banyak hal dan masih ingin lebih lagi. Akan tetapi, Kaisar Iblis mengirim seseorang untuk mendesaknya menghadiri perjamuan, jadi dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Mari kita ngobrol lagi lain kali. Ji King Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah, mungkin sulit untuk mendapatkan kesempatan lain. Saya berencana untuk meninggalkan Shanghai dan menjelajahi dunia luar. Penyamarannya sebagai seorang pria dipersiapkan tepat untuk perjalanannya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang disebabkan oleh penampilan dan bentuk tubuhnya yang menonjol. Siapa sangka, dia bahkan belum meninggalkan istana Kekaisaran Laut Utara ketika Jiang Fan memanfaatkannya sepenuhnya. Dia agak ragu apakah persiapan rumitnya efektif atau tidak. Mau jalan-jalan? Jiang Fan tak dapat menahan rasa sesalnya dan bertanya, lalu kemana kau berencana pergi? Tujuan Ji King Xuan sangat jelas. Dia berkata, pertama, aku akan pergi ke benua besar. Saya ingin bertemu dengan Jiang Fan yang berbicara tentang dunia harmoni yang agung. Dia berhenti sejenak. Matanya yang indah menatap Jiang Fan, dan dia menambahkan, namun, setelah bertemu denganmu, aku merasa mungkin tidak perlu bertemu orang itu lagi. Wawasan dan pemikiranmu mungkin tidak jauh lebih rendah darinya. Jiang Fan tersenyum canggung dan berkata, memang, tidak perlu. Karena kamu sudah bertemu dengannya. Ji King Xuan berkedip. Bertemu. Menghubungkan hal ini dengan nama keluarga Jiang Fan yang adalah Jiang. Dia menutupi bibir merahnya dan berseru kaget, kamu Jiang Fan. Tepat sekali, akulah dia, kata Jiang Fan sambil tersenyum. Ji King Xuan merasa geli sekaligus kesal. Dia berlari dan memukulnya pelan, menghentakkan kakinya sambil berkata, dasar orang jahat, kau sengaja menggodaku. Di dalam brankas harta karun, dia sebenarnya telah bertanya kepada Jiang Fan apakah dia mengenal Jiang Fan, tepat di depannya. Memikirkan hal ini, pipinya sedikit memerah. Jiang Fan terkejut. Dia merasa sikap feminin, saudara, ini agak berlebihan, hampir lebih feminin daripada seorang wanita. Untungnya, Ji King Xuan tidak melakukan gerakan apapun lagi. Dia dengan hati-hati memeriksa Jiang Fan, memperlihatkan senyum puas.
Seperti yang diharapkan dari orang yang selalu ingin aku kunjungi. Dia memang sedalam yang saya bayangkan. Keinginanku telah terpenuhi, jadi aku tidak akan pergi ke benua besar. Aku akan pergi ke negara bagian Taichang untuk melihatnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan potongan bambu yang patah dan berkata, "Ini untukmu. Saya harap kita bisa bertemu lagi di masa depan." Jiang Fan menerimanya dengan rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih, saudara." "Oh, benar juga. Aku masih belum tahu kamu pangeran yang mana. Bagaimana aku harus memanggilmu, pangeran?" Ji Qingxuan menutup mulutnya dan terkekeh pelan. Dia tidak menjelaskan. "Kau bisa memanggilku dengan nama keluarga-keluarga kerajaan Laut Utara." Jiang Fan tiba-tiba mengerti dan berkata, "Baiklah, saudara Ji." Keduanya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa kedengarannya begitu aneh? Ji Qingxuan mengerutkan bibirnya, menghentakkan kakinya pelan, dan berkata, "Saudara Jiang, izinkan aku mengingatkanmu. Di masa depan, bahkan dengan pria, kamu harus memperhatikan kata-kata dan tindakanmu. Jangan menyentuh dan merasakan secara acak. Selamat tinggal." Melihat sosoknya yang menjauh dengan sedikit kesal, Jiang Fan tampak terdiam. "Aku bahkan belum menyebut ibumu. Dan kau malah menguliahiku. Sungguh tidak bisa dijelaskan." Menggaruk kepalanya, dia mengikuti dayang istana kecil itu ke tempat perjamuan. Di pesta itu, semua orang sangat gembira. Sang Kaisar Iblis dan Permaisuri tampak sangat gembira. Mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada Jiang Fan sambil minum. Misalnya, sang Permaisuri bertanya kepadanya di mana dia tinggal, berapa banyak gua abadi yang dimilikinya, dan berapa banyak saudara kandung yang dimilikinya. Jiang Fan sudah terbiasa dengan ini. Orang-orang klan setan laut nampaknya sangat gemar menanyakan situasi keluarga orang lain. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kaisar Iblis. Hal itu membuat Jiang Fan bingung bahkan sampai dia meninggalkan Shanghai keesokan harinya. Apa yang dimaksud dengan meningkatkan hubungan persaudaraan? Jiang Fan bergumam sambil menginjak pedang terbangnya. Menggelengkan kepalanya, dia berhenti memikirkannya. Dia melaju menuju benua besar. "Sudah lama sejak aku kembali ke benua besar. Aku penasaran seperti apa keadaan di sana. Apakah Yunxia dan Si Cham telah mencoba menerobos ke alam Kaisar Iblis? Apakah para penguasa di negara bagian Taichang besar telah mengatasi masalah pilar hitam penghubung langit? Dan bagaimana orang-orang di paviliun Tianji berkultivasi?" Dia merenung dan bepergian pada saat yang sama. Saat dia menjernihkan pikirannya, dia sudah dapat melihat garis pantai benua besar di kejauhan. Pikirannya tak dapat menahan diri untuk tidak rileks. Namun kemudian, tanpa diduga, suatu tanda peringatan muncul di hatinya. Perasaan tidak nyaman yang kuat menyelimuti dirinya. Dia dengan halus menggenggam mutiara bercahaya pelindung tubuhnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam melihat sekelilingnya. Tetapi tidak ada yang aneh di langit atau di laut. Suatu khayalan. Jiang Fan berpikir sejenak, tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia diam-diam mengeluarkan kristal pupil kembar yang tergantung di lehernya. Dia menempelkannya di depan matanya dan mengamati sekelilingnya lagi. Dengan tampilan ini, murid-muridnya mengecil saat dia menemukannya. Jauh di belakangnya, ada sosok yang melayang di udara, diam-diam membuntutinya. Pihak lainnya sedang dalam mode sembunyi-sembunyi, jadi sulit dilihat dengan mata telanjang. Kalau saja pihak lain tidak memiliki niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan, Jiang Fan mungkin tidak akan menyadari kalau dirinya sedang diikuti. Dan saat dia fokus dan melihat pihak lain dengan jelas, ekspresi Jiang Fan sedikit gelap. "Yang Mulia Sitong, itu sama sekali tidak mengejutkan. Siapa yang paling jago menyelinap? 3 murni Taichang adalah yang paling terampil. Untungnya, aku punya murid kembar bawaanmu, kalau tidak, aku tidak akan tahu sampai kau ada tepat di depanku." Jiang Fan tidak menunjukkan kelainan. Dia berpura-pura tidak peduli dan meneruskan perjalanannya. Dia diam-diam memantau pergerakan pihak lain, sambil juga memastikan bahwa lengan artefak roh dan busur silang di pergelangan tangannya sudah siap. Busur silang lengan adalah senjata tersembunyi, cocok untuk mengejutkan musuh. Dalam konfrontasi langsung, hal itu mudah diantisipasi.
Apakah hal itu dapat melukainya tergantung pada apakah ia dapat terkejut. Suara mendesing. Pedang terbang itu meluncur di permukaan laut, terbang menuju benua besar, tidak cepat dan tidak lambat. Tak lama kemudian, dia akhirnya mendarat di darat. Dan Yang Mulia Sitong, yang mengikuti dari kejauhan, tiba-tiba mulai mempercepat langkahnya. Sebelumnya, dia ragu-ragu di wilayah Laut Utara, takut kalau Kaisar Iblis mungkin diam-diam melindungi Jiang Fan, jadi dia tidak berani bertindak mudah. Saat melihat Jiang Fan mendarat sendirian, dia merasa sangat lega. Jantung Jiang Fan berdebar kencang, merasakan kegelisahan yang mendekat. Dia masih mempertahankan sikap tenangnya yang kuat. Dia diam-diam memperhitungkan jarak lawannya, berencana untuk tiba-tiba berbalik dan membunuhnya secara mengejutkan saat dia mendekat. Ledakan. Tapi pada saat ini, tangan awan setinggi 1000 zang, memancarkan yin qi yang kuat, menyapu sekitar. Segera setelah itu, energi iblis yang kuat meletus. Ternyata ada petarung hebat di level Nas Chen Sol. Jiang Fan sangat akrab dengan energi iblis itu. Kaisar Iblis Chang Qiong. Apakah orang ini melakukan sesuatu yang kotor lagi dan ketahuan? Tatapan mata Jiang Fan beralih, matanya yang tertutup pupil ganda menyapu Yang Mulia Sitong di belakangnya. Pihak lain juga merasakan fluktuasi pertempuran Nas Chen Sol dan berhenti di atas laut. Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan dengan tegas mengayunkan pedangnya menuju medan perang. Dan melihatnya bergerak, Yang Mulia Sitong menggertakkan giginya dan segera mengejarnya. Dia selalu merasa bahwa Jiang Fan pasti mendapatkan sesuatu yang lain di reruntuhan transformasi dewa. Bahkan jika tidak, benih biru Biluo memberinya dan perahu roh awan emas Yang Mulia Qiyin memberinya harta karun. Segera, Jiang Fan melintasi sebuah gunung. Dan melihat dua kekuatan yang bertikai. Salah satunya memang Kaisar Iblis Chang Qiong, tidak diragukan lagi. Dia tampak agak bingung. Yang lainnya adalah orang misterius yang sepenuhnya diselimuti yin qi, dikelilingi oleh ratusan yin cores di lapisan ke-9 pembentukan inti dan kesempurnaan. Di bawah pengepungan mereka, ditambah dengan serangan sesekali dari orang misterius itu. Kaisar Iblis Chang Qiong kesulitan untuk melawan. Sudah kubilang, barang milik muridmu Wang Chong Qiao tidak ada bersamaku. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang kuali sungai pegunungan itu. Bab 883 melihat Yunxia lagi. Kuali sungai pegunungan. Ekspresi aneh muncul di wajah Jiang Fan. Aku sungguh minta maaf, Kaisar Iblis. Kuali sungai pegunungan itu sebetulnya sudah saya ambil. Tepat saat itu, dia melihat sosok yang tenang dan tanpa emosi berdiri tidak jauh di belakang Kaisar Iblis Chang Qiong. Berpakaian putih seperti salju, dengan dua pita rambut panjang berwarna biru diikatkan pada 3000 helai rambut hitamnya. Kecantikannya menawan, namun dia dingin dan acuh tak acuh, bagaikan peri yang tidak ikut campur dalam urusan duniawi. Fluktuasi jiwa baru lahir yang melonjak di sekeliling mereka menyebabkan roknya berkibar. Meski begitu, dia tetap tenang dan kalem. Seolah-olah dia orang luar. Pupil mata Jiang Fan mengerut, dan napasnya tersendat. Permaisuri Yunxia. Setelah sekian lama, dia malah semakin kurus daripada sebelumnya. Namun tetap cantik dan tenang. Ketika tiba-tiba melihat selir Yunxia, jantung Jiang Fan tak dapat menahan berdebar-debar. Dia menjadi tak terkendalikan kegembiraannya. Berhentilah berdalih. Sang ahli jiwa baru lahir yang tersembunyi dalam yin qi mengeluarkan dengusan dingin yang berat. Kaulah yang mengejar muridku hingga dia menghilang. Jika kuali sungai pegunungan itu tidak diambil olehmu, lalu siapa yang mengambilnya? Begitu kata-kata ini diucapkan, identitas ahli misterius ini menjadi jelas. Guru Wang Chong Qiao, Guru 1000 Mayat. Wajah Kaisar Iblis Chang Qiong menjadi gelap, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Aku tidak. Muridmu sama liciknya dengan Jiang Fan itu. Aku bahkan tidak berhasil mengejarnya. Saat itu, Wang Chong Qiao melarikan diri dengan mutiara naga ki bumi, dan dia mengejarnya. Namun bocah nakal yang licik itu membuang mutiara naga ki bumi dan bersembunyi di dasar laut. Dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Master 1000 Mayat bertanya, lalu mengapa dia tidak hidup atau mati, tidak ada jejak tubuhnya.
Juga, mengapa kau menghancurkan mutiara Feng Shui itu, sehingga rumah gua Kaisar Iblis Harimau mustahil muncul kembali selamanya? Apakah kau diam-diam memasukkan muridku ke dalam dan menghancurkan buktinya? Kaisar Iblis Changqiong sangat marah. Bajingan mana yang mencuri kuali sungai pegunungan itu? Tousan Course Master tidak dapat menemukan siapapun, jadi dia hanya melimpahkan kesalahan padanya. Lagi pula, alasannya sangat tidak masuk akal. Itu tidak bertahan. Sepertinya dia sedang mencari masalah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Katakan saja langsung. Geram Kaisar Iblis Changqiong. Tatapan Master Seribu Mayat berkedip, dan dia berkata, "Kudengar kau punya selir bernama Yunxia. Jika kau memberikan selir ini kepadaku, aku tidak akan melanjutkan masalah kuali sungai gunung." Kali ini, banyak ahli dari benua besar lumbung besar datang untuk menyelidiki pilar hitam penghubung surga. Kaisar Iblis Changqiong juga pergi, membawa selir Yunxia. Kecantikannya yang menawan dan identitasnya sebagai siluman rubah menarik perhatian tokoh terkemuka. Pihak lain, yang menghargai statusnya, tidak ingin mengotori tangannya. Jadi dia diam-diam memerintahkan Master Seribu Mayat untuk berbicara dengan Kaisar Iblis, dengan harapan bisa membeli Yunxia kembali. Hadiah yang ditawarkan adalah pil roh tingkat 5 yang dapat mengangkat jiwa baru lahir 1 tingkat. Tousan Course Master sangat tergoda. Dia ingin menaklukkan Kaisar Iblis Changqiong dengan paksa dan membawa selir Yunxia secara paksa. Dia kemudian diam-diam menelan pil roh kelas 5 itu sendiri. Siapa yang tahu kalau kekuatan Kaisar Iblis Changqiong sangat dahsyat, tampaknya di ambang terobosan ke celah kedua alam Kaisar Iblis. Dia tidak mudah dimanipulasi. Aku tahu kau mengincar wanitaku. Teruslah bermimpi, teriak Kaisar Iblis Changqiong dengan marah. Selir Yunxia adalah skala kebalikannya. Tidak seorang pun diizinkan menyentuhnya. Wajah Tousan Course Master berubah gelap, kau menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Keduanya kembali melanjutkan pertarungan sengitnya. Mata Jiang Fan sedikit dingin. Dia sedang mengincar selir Yunxia. Dengan pikirannya, dia mengaktifkan kemampuan mahkota rambut 1000 ilusi. Dia menyamar sebagai Yang Mulia Sitong. Lalu, dia menyerang tanpa ampun. Dia menembakkan anak panah yang kuat ke arah Tousan Course Master yang tengah berada di tengah pertempuran sengit. Ledakan A. Bagaimana Tousan Course Master dapat bertahan terhadap serangan diam-diam? Dia buru-buru mengerahkan sejumlah besar Yin Course untuk mencoba dan memblokir pukulan itu. Kaisar Iblis Changqiong sedikit tertegun, tetapi dia dengan cepat memanfaatkan kesempatan dan mengaktifkan kemampuan ilahi bawaannya. Di bawah serangan capit keduanya, Tousan Course Master akhirnya terkena serangan dan terpental. Puluhan dari ratusan Yin Course dihancurkan. Siapa itu? Master Seribu Mayat meraung marah. Jiang Fan berdiri di puncak gunung, melihat ke bawah dan berkata, "Saya Yang Mulia Sitong. Aku tidak tahan melihat perilaku tidak tahu malu seperti itu. Mati." Kemudian dia memanggil artefak ilahi Beihai, kereta perunggu 9 naga, dan setelah menuangkan saripati sumber air sebanyak 1 keong ke dalamnya. Kereta perang itu langsung membesar hingga beberapa zang ukurannya. Jiang Fan melompat ke dalamnya dan berteriak pelan, "Jiwa naga." Raungan A. Bayangan naga yang besar dan transparan, panjangnya 1000 zang, memancarkan ki yang kuat, tiba-tiba muncul di atas kereta perunggu. Saat kereta perunggu 9 naga itu menukik turun melalui udara, bayangan naga itu menyerang Master Seribu Mayat dengan ganas. Melihat ini, Kaisar Iblis Changqiong sangat gembira dan menangkupkan tangannya serta berkata, "Terima kasih, rekan Daois Sitong." Dia segera berkoordinasi dengan bayangan naga dan menyerang Tousan Course Master dengan penuh semangat. Tousan Course Master belum mencapai titik di mana ia bisa bertarung 2 lawan 1. Tidak lama kemudian, dia terluka oleh bayangan naga dan terus-menerus muntah darah. Kaisar Iblis Changqiong sangat gembira. Dia hendak memanfaatkan kesempatan untuk membunuh orang ini. Namun, Jiang Fan menarik kembali bayangan naga itu dan berkata, "Mengingat kita berdua berasal dari sekte di benua besar lumbung besar, aku hanya akan memberimu pelajaran kecil. Jika dia benar-benar membunuh Tousan Course Master, barang-barang yang ada padanya tidak akan jatuh ke tangan Jiang Fan. Mereka semua akan menguntungkan Kaisar Iblis Changqiong."
Dan dia sendiri akan menghabiskan sumber air esensinya yang berharga secara sia-sia. Dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Kaisar Iblis Changqiong, aku sudah membantumu sejauh ini, sisanya terserah padamu. Aku akan membantumu membawa selir Yunxia pergi dari medan perang. Kaisar Iblis Changqiong sangat kecewa. Namun, dia juga bisa mengerti. Mereka semua adalah orang-orang dari benua besar Grand Granary, dan mereka pasti akan bertemu lagi. Sudah sangat sulit bagi seseorang untuk campur tangan karena kebenaran. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah pihak lain ingin membawa pergi selir Yunxia. Namun kalau dipikir-pikir, target Tousan Course Master adalah selir Yunxia. Dia sangat berbahaya di sini, dan bukan hal buruk jika orang baik membawanya pergi terlebih dahulu. Paling buruknya, dia akan menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan kemudian mencarinya nanti. Kalau begitu saya berterima kasih kepada rekan Daois Sitong. Jiang Fan tidak ragu lagi, mengemudikan kereta perunggu, ia tiba di samping selir Yunxia. Dia mengulurkan tangannya dari kereta, permaisuri Yunxia, silakan. Selir Yunxia meliriknya sekilas, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Dia tidak menunjukkan niat untuk masuk ke kereta perang. Dia tetap berdiri diam di tempatnya. Dingin dan acuh tak acuh seperti peri dari surga. Hingga, suara itu, yang selalu terngiang dalam mimpinya, muncul dalam benaknya. Sangat menyendiri. Dia bahkan tidak mau mengakui suaminya. Selir Yunxia gemetar hebat seolah tersengat arus listrik, mata indahnya melebar. Dia menatap tangan yang terulur itu dengan tak percaya. Dia mencoba menjawab dalam benaknya, Jiang Fan. Dalam benaknya, ia mendapat balasan yang sedikit tersenyum, belum muncul. Selir Yunxia sangat gembira. Dia senang bisa bertemu Jiang Fan di sini. Dia terkejut bahwa Jiang Fan begitu berani membawanya pergi tepat di depan Kaisar Iblis. Tidak ragu lagi. Dia menggenggam tangan Jiang Fan dan ditarik ke dalam kereta perunggu 9 naga. Dengan naga Azure memimpin jalan, kereta perang perunggu yang megah melaju ke kejauhan. Penglihatan tepi Kaisar Iblis menyaksikan kereta perunggu itu menghilang, dan dia merasakan sedikit kelegaan. Tatapannya berubah tajam saat dia melihat ke arah Tousan Course Master yang terluka. Namun, yang terakhir merasa cemas dan ingin mengejar kereta perunggu itu. Kamu masih ingin pergi? Kaisar Iblis mencibir dan menghalangi jalannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menghalangi mereka. Bab 884 Berbagi perasaan tulus. Master 1000 Mayat sangat marah. Jika dia tidak dapat membawa kembali selir Yunxia, pil roh kelas 5 itu tidak akan lebih dari sekadar hantu di dalam air. Minggir. Dia segera memulai pertempuran sengit dengan Kaisar Iblis Changqiong. Yang juga terbakar amarah adalah Yang Mulia Sitong, yang diam-diam mengikuti mereka. Dia begitu marah hingga dia mengumpat, bajingan. Kau menipu wanita Kaisar Iblis, tapi kau menggunakan identitasku. Aku belum selesai denganmu. Dia telah melihat semua yang dilakukan Jiang Fan. Kebencian dalam hatinya sangat besar. Dia menyamar sebagai dia untuk menyerang Master 1000 Mayat. Begitu mereka kembali ke negara besar Taichang, bukankah Master 1000 Mayat akan mencarinya? Yang membuatnya semakin marah adalah ini. Dia juga menggunakan identitasnya untuk menipu dan membawa pergi selir Yunxia. Jika dia melakukan sesuatu pada selir Yunxia, bukankah kesalahan itu juga akan menimpanya? Dalam sekejap, Jiang Fan telah memprovokasi dua musuh besarnya secara bersamaan. Aku benar-benar harus menghancurkanmu. Yang Mulia Sitong mengejar mereka, dipenuhi amarah. Di langit. Di dalam kereta perunggu yang luas itu, bulu-bulu binatang tebal terbentang, memperlihatkan dekorasi laut utara yang paling mewah. Bagian dalam kereta itu harum dan mewah. Namun, itu tidak dapat dibandingkan dengan wangi memikat yang terpancar dari selir Yunxia. Jiang Fan. Setelah memastikan mereka jauh, selir Yunxia segera berbalik. Menatap Yang Mulia Sitong di belakangnya, secerca ketidakpastian tergambar di matanya. Selain penampilannya yang membuatnya ragu, perbuatan Jiang Fan barusan juga membuatnya tidak percaya. Dia benar-benar mampu melancarkan serangan yang mampu menyerang ahli jiwa baru lahir. Pertama,
Ada anak panah yang kuat itu, dan sekarang, kereta perang perunggu 9 naga yang misterius dan mulia di hadapannya. 9 naga membersihkan jalan, seorang kaisar bepergian. Ini benar-benar artefak ilahi yang digunakan oleh tokoh besar untuk bepergian. Mengapa Jiang Fan yang mengendalikannya? Namun, saat Jiang Fan berhenti mengoperasikan mahkota rambut 1000 ilusi, wajah yang familiar dan sosok yang tak asing jelas memasuki pandangan selir Yunxia. Matanya yang sebening kristal bergetar, dan dia tidak dapat menahan diri lagi. Tubuhnya yang lembut dan halus langsung berhamburan ke pelukan Jiang Fan, dan dia berteriak dengan manis. "Saudara Jiang, itu benar-benar kamu." Tangannya erat melingkari pinggang Jiang Fan, dan dia membenamkan kepalanya di dada Jiang Fan, sambil mengusap lembut. "Aku pasti tidak sedang bermimpi, kan? Untuk benar-benar bisa bertemu dengan saudara Jiang di sini." Jiang Fan dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggang ramping dan lembutnya, mencium keningnya, dan berbisik. "Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu tepat setelah kembali dari lautan luas." Selir Yunxia mengangkat kepalanya. Saat mata mereka bertemu, percikan kerinduan berubah menjadi api yang berkobar dalam diri mereka berdua. Keduanya berciuman diam-diam. Mereka tidak dapat berpisah untuk waktu yang lama. Beberapa waktu kemudian, Jiang Fan dengan paksa menahan rasa panas di matanya dan dengan sukarela menarik diri. Selir Yunxia sedikit terkejut, kabut di matanya berkurang, dan sedikit rasa takut muncul. "Apakah kamu membenciku?" Mereka hendak melangkah lebih jauh, namun Jiang Fan mundur. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, menangkup wajah indahnya, dan berkata, "Tidak. Aku hanya tidak ingin kamu merasa bersalah." Berbeda dengan terakhir kali, saat keduanya dalam keadaan terangsang. Sekarang, mereka berdua sadar. Seseorang yang pendiam seperti Selir Yunxia tidak akan membiarkan dirinya tidur dengan pria lain saat dia masih berstatus wanita bersuami. Sekalipun dia tunduk pada Jiang Fan, dia tetap saja memaksakan diri. "Jadi, Jiang Fan sedang memikirkan saya." Mata Selir Yunxia menjadi sedikit basah. Dia tidak mempercayakan dirinya pada orang yang salah. Dia bergegas kembali ke pelukan Jiang Fan, hatinya dipenuhi rasa syukur. "Saudara Jiang terlalu baik padaku. Dia mempertimbangkan segalanya untukku. Dia memang memendam rasa bersalah yang mendalam di hatinya. Terlibat dalam keintiman dengan pria lain di belakang Kaisar Iblis saat sadar. Ini melanggar prinsipnya. Namun, jika Jiang Fan menginginkannya, dia tetap akan tunduk padanya. Selama dia bahagia, perasaannya sendiri tidak penting. Apa yang tidak ia duga adalah ini. Jiang Fan penuh pengertian dan perhatian terhadap perasaannya. Ini membuktikan bahwa Jiang Fan benar-benar peduli padanya di dalam hatinya. "Jangan bicara omong kosong, kamu wanitaku. Jika bukan aku yang memikirkanmu, siapa lagi? Tunggu sampai kau mencapai terobosan ke alam Kaisar Iblis dan secara resmi mengikat janji dengan Kaisar Iblis Changqiong, barulah kau bisa tinggal di sisiku dengan tenang. Untuk saat ini, aku tidak akan menekanmu." Jiang Fan dengan lembut membelai pipinya yang halus dan tanpa cacat. Selir Yunxia bahkan lebih tersentuh. Dia juga merasakan rasa permintaan maaf di hatinya. Jiang Fan jelas menginginkannya, namun dia tidak mau menyerahkan dirinya padanya. Memikirkan betapa baiknya Jiang Fan memperlakukannya, dia tidak tahan. Lebih jauh lagi, mengingat dia akan mengalami kesengsaraan dan menghadapi kematian yang hampir pasti, pertemuan ini mungkin menjadi saat terakhir mereka bertemu dalam kehidupan ini. Dia menggigit bibir merahnya pelan dan mengambil keputusan. Dia menggenggam tangan Jiang Fan, matanya dipenuhi dengan pancaran cinta. "Jika aku wanita jahat, biarlah begitu. Asalkan saudara Jiang bahagia, sisanya tidak penting." Tidak lama setelahnya, kereta perunggu 9 naga bergelombang lembut di awan. Beberapa burung terbang berdampingan dengan rasa ingin tahu. Mereka berkicau dengan keras. Awan dan angin, langit dan bumi. Pada saat ini, mereka harmonis dan hening. 1 jam kemudian, Selir Yunxia terbaring kelelahan dalam pelukan Jiang Fan. Melihat ekspresi puas Jiang Fan, dia pun merasa senang. Seperti anak kucing, dia meringkuk di dadanya, "Saudara Jiang, bagaimana Anda bisa muncul di sini?"
Jiang Fan mengelus pipinya dan berkata, ceritanya panjang. Dia menceritakan pengalamannya setelah kembali ke ras manusia satu per satu. Dia tidak menyembunyikan hal-hal yang menyangkut permaisuri iblis Yizu dan mimpi lama. Selir Yunxia kadang-kadang gugup, kadang-kadang tertawa, dan terkadang terasa sedikit sedih. Selama aku tidak ada, saudara Jiang justru mengalami begitu banyak bahaya. Dan bertemu dengan begitu banyak tipe orang yang berbeda. Jiang Fan bertanya, apakah kamu tidak cemburu pada Old Dream? Selir Yunxia menggigit bahu Jiang Fan pelan, namun karena takut akan menyakitinya, dia mengubahnya menjadi ciuman lembut. Dia menunjukkan sedikit rasa simpati. Saya mengerti dia. Dia membawa terlalu banyak beban. Belenggu yang berat menghalanginya melangkah menuju keinginan hatinya. Hidup tak berdaya, hanya meninggalkan jejak penyesalan. Sebagai perbandingan, saya jauh lebih beruntung. Apa yang membuat kita cemburu? Memikirkan hal ini, dia memeluk Jiang Fan erat-erat, takut dia akan menghilang di depan matanya. Jiang Fan merasa terhibur. Selir Yunxia terlalu bijaksana. Baiklah, kenapa kamu ada di sini? Bukankah mantra laut mengatakan kau terus-menerus berkultivasi secara menyendiri? Jejak kekhawatiran samar muncul di alis Selir Yunxia. Putra mahkota Laut Utara yang mencoba menerobos ke alam Kaisar Iblis telah memprovokasinya, jadi dia bersikeras membawaku kemanapun dia pergi. Dia takut aku juga akan mencoba menerobos ke alam Kaisar Iblis dan melarikan diri sepenuhnya darinya. Jiang Fan mengerutkan kening dalam-dalam. Kalau begitu, Selir Yunxia tidak akan mempunyai kesempatan untuk mencoba terobosan ke alam Kaisar Iblis. Dia ingin membawa Yunxia kembali ke paviliun Tianji sekarang juga, tetapi jika dia pergi, nasib suku rubah perak akan menjadi jelas dengan sendirinya. Saudara Jiang, jangan khawatir. Si Cham dan saya telah sepakat bahwa kami berdua akan mencoba bereaktraf secara bersamaan. Kaisar Iblis hanya bisa fokus pada salah satu dari kita. Entah dia melindungiku atau membiarkan mantra laut mencoba menerobos ke alam Kaisar Iblis. Atau dia akan menghalangi mantra laut, dan aku bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba terobosan ke alam Kaisar Iblis. Asalkan salah satu dari kita berhasil, kita bisa menyelamatkan adik perempuan Lingsu untukmu, suamiku. Menyelamatkannya dari keharusan menikahi Kaisar Iblis Changqiong. Jiang Fan mengerutkan kening tanpa henti. Ini sungguh rumit. Kaisar Iblis Changqiong tentu saja tidak akan membiarkan siapapun menantang kedudukannya sebagai Kaisar Iblis. Dia akan mencoba segala cara yang mungkin untuk menghalangi dan menghancurkan mereka. Setelah beberapa saat merenung, matanya menajam, dan dia menyatakan dengan tegas, aku tidak akan membiarkan dia menjadi penghalang. Bab 885 Observatorium Kekaisaran. Selir Yunxia menjadi gugup dan berkata dengan lembut, Saudara Jiang, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Itu tidak sepadan bagiku. Jiang Fan mencubit lengannya pelan, jangan katakan hal seperti itu. Jika wanita pertamaku tidak layak untuk dipertaruhkan, lalu siapa? Lagi pula, mungkin tidak ada bahaya. Aku berencana mengundang Kaisar Iblis Empat Lautan untuk melindungi kalian semua. Mata Selir Yunxia berbinar karena terkejut. Lalu matanya meredup lagi, dan dia menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Saudari Lingsu akan menikah dengan Kaisar Iblis dalam 5 hari. Kita harus memulai terobosan kita paling lambat pada hari itu. Dengan pemberitahuan sesingkat itu, bagaimana kau bisa memberitahu Kaisar Iblis Empat Lautan tepat waktu? 5 hari. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. 5 hari tidak cukup baginya untuk melakukan perjalanan pulang pergi ke Laut Timur, Selatan, dan Barat. Paling-paling, dia hanya bisa kembali ke Laut Utara dan meminta bantuan Kaisar Iblis Laut Utara. Tetapi dia tidak bisa pergi. Harimau jantan di reruntuhan transformasi dewa dapat muncul kembali kapan saja. Tanpa Kaisar Iblis Laut Utara yang memimpin, Laut Utara akan sangat berbahaya. Kaisar Iblis Empat Lautan sama sekali tidak mungkin. Satu-satunya orang yang bisa ia tanyai adalah Master Paviliun Tianji. Tetapi dia, Jiang Fan tidak yakin bisa membujuknya. Sudahlah. Jika aku tidak bisa mengundang siapapun saat itu, aku sendiri yang akan menahan Kaisar Iblis Changqiong.
Saya hanya berharap kamu dapat menjalani kesengsaraan dengan selamat. Setelah menyaksikan putra mahkota Laut Utara mengalami kesengsaraan surgawi yang mengerikan membuat Jiang Fan tidak yakin apakah kedua wanita itu dapat berhasil menghadapi kesengsaraan. Bahkan dipertanyakan apakah mereka akan bertahan hidup. Selir Yunxia berkata, "Saudara Jiang, jangan memaksakan diri." Sebelum kata-katanya sempat selesai, Jiang Fan tiba-tiba terbalik dan tanpa berpikir, berteriak, "Jiwa naga!" Dia merasakan niat membunuh. Yang Mulia Sitong telah menyusul. Mengaum. Jiwa naga berukuran 1000 zang tiba-tiba muncul. Sama seperti yang terwujud. Titik cahaya yang mengerikan menyerang, tetapi dihalangi oleh jiwa naga berukuran 1000 zang. Jiwa naga terbang ke awan dan melawan sosok tak terlihat. "Saudara Jiang, apakah ada yang mengejarmu?" Tanya Selir Yunxia dengan khawatir. Jiang Fan segera mengenakan pakaiannya dan berkata, "Tetap di dalam kereta, jangan keluar." Dia mengenakan kristal pupil kembar, menatap Yang Mulia Sitong, yang masih tak terlihat, dan matanya menyipit dengan kilatan dingin. Gangguan yang terus-menerus. "Ini anak panah untukmu." Dia dengan tegas mengangkat lengannya dan menembak Yang Mulia Sitong yang tak terlihat. Suara mendesing. Sebuah anak panah dingin, yang membawa cahaya dingin, melesat dengan akurat menembus ruang angkasa. Yang Mulia Sitong, yang berada di tengah pertempuran sengit, terkejut dan berseru, "Anda dapat melihat ketidaktampakanku. Itu mataku." Ah! Anak panah dingin itu menembus tubuhnya, mengeluarkan bercak-bercak darah. Jiwa naga mengambil kesempatan itu untuk melemparkannya, sambil menyemburkan kabut darah dalam jumlah besar. Yang Mulia Sitong mengira dia telah melacak mereka sepanjang jalan, tanpa diketahui sama sekali. Dia tidak menyangka Jiang Fan ternyata sudah mengetahui rahasianya sejak lama. Dasar bocah nakal. Yang Mulia Sitong menjadi marah karena terhina. Namun pada saat berikutnya, dia menjadi tenang. Jiang Fan sekali lagi mengangkat busur silang selongsong artefak roh dan membidiknya. Jiwa naga juga meraung saat menyerang. Hal ini membuat Yang Mulia Sitong meraung dengan enggan, "Bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kemudian, dia menggunakan teknik aneh mengeluarkan darah itu lagi. Dia lenyap dalam sekejap. Bahkan Kaisar Iblis Laut Barat tidak dapat menangkapnya saat itu. Kereta perunggu 9 naga tidaklah cukup. Sayang sekali. Betapa hebatnya jika aku dapat menjaga Yang Mulia Sitong dan menangkap roh jiwa barunya. Kupu-kupu giok pengubah nasib hanya kehilangan satu roh jiwa baru lahir. Yang Mulia Sitong telah terluka parah oleh panah otomatis, tidak jauh lebih baik dari Yang Mulia King He saat itu. Namun, teknik keluarnya darah orang ini aneh, membuatnya mustahil untuk menahannya. Namun, setelah cedera ini, Yang Mulia Sitong tidak berani menimbulkan masalah lagi untuk sementara waktu. Saat dia datang mencari Jiang Fan lagi. Jika keberuntungan Jiang Fan tidak buruk, dia mungkin sudah berada di alam jiwa baru lahir. Kembali ke kereta. Permaisuri Yunxia telah berpakaian lengkap, kembali bersikap dingin seperti biasa, tampaknya tidak tersentuh oleh urusan duniawi. Dia benar-benar kebalikan dari dirinya yang sebelumnya aktif dan bersemangat. Dia sudah diusir. Jiang Fan meyakinkannya sebelum dia sempat berbicara. Lalu dia memeluknya, berlama-lama menikmati waktu mereka bersama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Saat mereka hendak mencapai istana Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Changqiong akhirnya menyusul, sambil terengah-engah. Melihat Yang Mulia Sitong mengantar Selir Yunxia kembali ke istana Kaisar Iblis, keraguannya pun mereda. Dia khawatir bahwa Yang Mulia Sitong, seperti halnya Master 1000 Mayat, akan mempunyai rencana terhadap Selir Yunxia. Rekan Taois Sitong. Kaisar Iblis Changqiong menghentikan kereta perunggu 9 naga. Di dalam kereta, Selir Yunxia duduk di pangkuan Jiang Fan, enggan pergi, dan akhirnya menciumnya. Lalu dia muncul dari kereta. Saat melihat Kaisar Iblis Changqiong, kegembiraannya karena bertemu kembali dengan Jiang Fan langsung sirna. Dia berjalan menuju istana Kaisar Iblis tanpa ekspresi. Kaisar Iblis Changqiong merasa sangat lega melihat Selir Yunxia tidak terluka. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, "Terima kasih, rekan Daois Sitong, karena telah menjaga selirku di jalan."
Jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke istana untuk mengobrol. Kaisar ini pasti akan. Jiang Fan mengaktifkan mahkota rambut 1000 ilusi, meniru suara Yang Mulia Sitong. Kamu terlalu baik. Itu hanya sekedar kenyamanan. Aku masih perlu mengunjungi pilar hitam penghubung surga, jadi aku tidak akan memaksakan diri. Kaisar Iblis Changqiong tidak curiga apapun. Para ahli jiwa baru lahir dari domain luar yang datang ke benua ini, tanpa terkecuali, tengah menyelidiki pilar hitam penghubung surga. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan memberi jalan. Melihat kereta perunggu 9 naga itu pergi, dia bergumam pelan. Sitong ini ternyata orang yang baik. Pantai Laut Utara. Wajah Yang Mulia Sitong pucat. Dia telah melarikan diri sampai ke tepi pantai. Tepat saat dia hendak menggunakan perahu rohnya untuk pergi dan kembali ke Gunung Sanxing. Jejak Yin Qi diam-diam muncul di dekatnya. Yang Mulia Sitong tampaknya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat Tousan Course Master, penuh luka dan penuh niat membunuh. Yang Mulia Sitong, beraninya kau menyergapku, apakah kau pikir kau bisa kembali ke Gunung Sanxing? Yang Mulia Sitong tersentak, dan buru-buru berkata, dengarkan aku. Itu bukan aku, itu adalah orang dari ras manusia rendah bernama Jiang Fan. Namun, Tousan Course Master tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung memanggil Yin Course yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, benar atau tidak apa yang dikatakannya, itu tidak penting. Sangat jarang menemukan seorang penggarap alam jiwa baru lahir yang terluka parah seperti itu. Siapakah yang akan menolak anugerah seperti itu? Pilar hitam penghubung surga. Master Paviliun Tianji dengan tersenyum, dengan sabar menjawab sekelompok ahli dari sekte ilahi domain luar yang berdiri di hadapannya. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang tak terduga. Mereka adalah tokoh terkemuka di negara besar Taichang. Terutama orang yang saat ini sedang berbicara dengannya, makhluk kuat dari Aula Suci Kesengsaraan Segudang yang kultivasinya telah mencapai jiwa baru lahir 5 bukaan. Dia adalah Yang Mulia Baiyu dari Balai Suci Segala Kesengsaraan. Master Paviliun Tianji mampu mengolah teknik kultivasi Aula Suci Kesengsaraan Segudang semata-mata karena izin dari Yang Mulia Baiyu. Bagus sekali pilar hitam penghubung surga ada di benuamu. Jika itu muncul di negara bagian Taichang saya, itu akan menjadi masalah besar. Mendengar ini, Master Paviliun Tianji hanya bisa tersenyum paksa. Namun hatinya dingin. Di mata sekte ilahi domain luar, benua mereka layak menjadi tempat pendaratan raksasa kuno. Kehancuran apapun yang mereka hadapi tidaklah relevan. Selama hal itu tidak memengaruhi negara besar Taichang, itu saja yang penting. Baiklah, jangan berkecil hati. Ketika saatnya tiba, pilihlah beberapa murid yang kau suka dan datanglah ke Aula Suci Myriad Tribulation School untuk berlindung. Kamu tidak bisa mengatur orang lain di benua ini, dan begitu pula aku. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Yang Mulia Baiyu dengan santai menepuk bahunya. Kemudian dia sampai pada pilar hitam penghubung surga. Dengan ekspresi penuh hormat, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah seorang wanita muda yang membawa 2 pedang berharga 7 bintang dan mengenakan pakaian seragam yang aneh. Baik 1000 rumah tangga, jika kau sudah selesai dengan penyelidikanmu dan tidak keberatan, silakan bawa kapal Aula Suci Kesengsaraan ribuan kami kembali ke lumbung besar. Tidak banyak orang yang bisa membuat Yang Mulia Baiyu terpesona. Wanita muda di hadapannya adalah salah satu dari mereka. Karena dia berasal dari organisasi resmi yang didirikan oleh banyak orang bijak agung 1000 tahun yang lalu. Biro Astronomi Kekaisaran. Whiteheart menatap pilar hitam yang menghubungkan surga, merenung sedikit, dan berkata, kalian semua jalan duluan. Aku harus menunggu orang bernama Jiang Fan itu kembali. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?